Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana memperlakukan cacing sutra secara baik dan benar setelah kita beli dari tukang ikan. Selama ini saya memperlakukan cacing sutra ini secara tidak benar, yaitu dengan cara setelah saya beli dari tukang ikan, lalu saya masukkan ke wadah seperti ini, lalu airnya saya buang, lalu dibilas sehingga mendapatkan air yang jernih, lalu saya masukkan ke nampan kecil seperti ini dan dibiarkan. Dengan keadaan ini menyebabkan cacing sutra ini akan mati selama beberapa jam setelah disimpan dengan cara demikian, sehingga setiap hari saya harus membersihkan berulang-ulang cacing sutra ini agar tidak mati. Jadi kalau saya beli 10 plastik seperti ini, yang seharusnya 1 hari 1 plastik, ternyata baru 4 hari sudah habis. Dan habis itu bukan karena diberikan kepada cupang-cupang saya, tetapi habisnya karena sebagian ada yang mati. Dan itu saya lakukan selama 3 bulan ini. Lalu beberapa hari yang lalu saya menemukan suatu formula atau cara bagaimana memperlakukan yang benar terhadap cacing sutra ini agar awet dan tahan lama dan tidak mati. Yang penting tidak mati, yaitu dengan cara memberikan airnya air green water atau air hijau seperti ini, dan dikasih makanan berupa lumut. Cuman 2 bahan ini yang menyebabkan cacing sutra ini akan bertahan lama dan betul-betul habis karena dipakai, bukan habis karena mati. Cara mendapatkan green water ini yaitu karena saya di sini bukan hanya memelihara cupang, tapi saya juga memelihara ikan lain seperti yang di akuarium ini. Ini lama-kelamaan karena ini kena sinar matahari, airnya akan berubah jadi hijau yang kita sebut dengan green water. Lalu lumutnya yang hitam tadi saya dapatkan dari permukaan wadah yang lain. Kebetulan ini saya miara koki, dan dari pinggir-pinggir ini, inilah berupa lumut yang saya pergunakan buat makanan cacing sutra. Cara mendapatkannya, lumut yang hijau ini atau hitam ini dengan cara dikerik ya teman-teman, dia seperti ini. Dikerik sedikit, pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah ini hasilnya kita bisa saksikan. Inilah makanan cacing sutra yang murah yang dapat dari sekitar kita. Kita tidak usah beli di mana-mana, dapatkan dari sekitar tempat rumah kita. Yang kebetulan saya miara ikan koki, dan ini sudah berbulan-bulan tidak dibersihkan. Ternyata ini menghasilkan lumut hijau. Nah, setelah ini dimasukkan ke dalam air seperti ini aja biasa teman-teman, dan inilah hasilnya untuk mendapatkan lumut hijau atau lumut hitam seperti ini. Lalu cara penggunanya bagaimana teman-teman? Yaitu kita sediakan wadah kecil yang tidak usah tinggi,
Ini tinggi nampan ini cuma 3 cm ya teman-teman. Dan diberikan 2 gayung air hijau ini atau green water ini ya teman-teman. Cukup 2 aja, nggak usah tinggi-tinggi airnya. Lalu cacing yang barusan kita bersihkan atau kita beli ini langsung diletakkan begitu saja ya teman-teman, dengan cara diangkat. Nah seperti gini ya teman-teman ya. Mungkin sebagian orang jijik ya atau geli memegang cacing sutra ini ya teman-teman ya. Tapi sebagai seorang breeder, ini nggak ada istilah geli atau jijik, karena ini pekerjaannya untuk menghasilkan buraya atau cupang yang bagus. Ya inilah pekerjaan seorang breeder, yang tanpa jijik kita harus memegang cacing ini, karena ini pekerjaan sehari-hari. Nah, setelah cacing ini diletakkan dalam air hijau atau green water dalam nampan ini, lalu kita taburkan atau berikan lumut yang hijau tadi sebagai makanannya, lalu letakkan begitu saja di atasnya teman-teman ya, seperti gini. Mau di pinggir boleh, mau di atas boleh, bebas. Nanti si cacing ini akan mencari sendiri makanannya. Jadi mau diletakkan di atas boleh, mau di pinggir juga boleh. Lalu setelah ini harus kita kasih aerator ya teman-teman, supaya ada pergantian udara. Ini aeratornya saya udah siapkan sebelumnya, tinggal diambil saja satu aja. Nah begini teman-teman, dengan cara begini memungkinkan cacing sutra kita bisa awet, tahan lama, tidak cepat mati. Dan sebagai breeder ini suatu keuntungan, karena tidak harus beli setiap hari ke tukang ikan. Cukup kita beli pertama kali 10 bungkus misalnya, dan kita kulturkan atau diperlakukan sedemikian sehingga cacing ini akan awet. Syukur-syukur kalau bertambah banyak ya teman-teman ya. Kalau saya tidak mikir bertambah banyak, yang saya pikirkan bagaimana mempertahankan cacing ini supaya tidak mati, itu saja bagi saya. Karena resiko yang saya alami selama ini dengan cara disimpan demikian dalam suatu wadah tanpa dikasih apa-apa, tanpa kasih air hijau atau green water, tanpa dikasih makanan, cukup dibiarkan gini aja, dan ternyata pagi dibersihkan, sore sudah membusuk dan sebagian udah pada mati, dan itu harus dibersihkan, dan itu merepotkan bagi saya. Tapi dengan cara diperlakukan demikian, dikasih air hijau, lalu dikasih makanannya berupa lumut hijau atau lumut hitam nih kelihatannya, dan dikasih gelembung, ini akan memberikan usia cacing sutra kita akan menjadi awet ya. Sebagai contoh, ini sudah ada seminggu nih teman-teman, dan inilah yang diharapkan sebagai seorang breeder untuk mendapatkan cacing ini awet. Karena untuk memberi makan cupang kita, pakan ini adalah yang paling penting untuk keberlangsungan supaya cupang kita cepat besar. Demikian teman-teman pengalaman saya ini, semoga bisa diambil hikmahnya, dan semoga teman-teman tidak melakukan hal yang sama, karena saya selama 3 bulan ini melakukan yang bodoh, yang karena ketidaktahuan saya, sehingga saya direpotkan dengan sehari membersihkan 2 atau 3 kali cacing ini. Dengan cara dikultur atau dikasih green water dan makanannya lumut ini, diharapkan bisa bertahan lama cacing sutra kita. Demikian teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.